Sintayong marah besar terhadap para pemain timnas saat pertandingan melawan Timur Leste. Mari simak channel Story Sepak Bola akan mengulasnya. Pelatih Sintayong mengaku marah besar saat jeda babak pertama di laga Indonesia versus Timur Leste pada hari Kamis 27 Januari malam. Shin kecewa dengan performa anak asuhnya di babak pertama. Meski akhirnya menang 4-1, timnas Indonesia sempat kesulitan di babak pertama. Skuad Garuda kecolongan gol Paulo Gali via serangan balik cepat di menit ke-35. Tak cuma itu, Indonesia nyaris kebobolan gol kedua di penghujung babak pertama usai Paulo Gali dilanggar penjaga gawang Syahrul Trisna Fadilah. Beruntungnya Algojo penalti Timor Leste Mozinho Barreto Dalima gagal menunaikan tugasnya dengan baik. Babak pertama sendiri berakhir 1-0 untuk keunggulan Timor Leste. Skuad Garuda kemudian membalas 4 gol di paruh kedua. Sintayong mengaku ngamuk saat jeda babak pertama. Ia marah besar kepada para pemainnya yang dinilai tidak tampil sesuai dengan harapan. Setelah babak pertama selesai, saya menegur keras dan marah kepada para pemain, ungkap Sintayong dalam jumpa pers usai pertandingan. Shin menilai permainan timnas seperti di babak pertama tak boleh terjadi lagi. Ia akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Saya berpikir performa seperti di babak pertama ini harus dievaluasi. Dengan performa seperti itu, kita tak akan menjadi tim kuat di Asia Tenggara. Saya dan pemain harus evaluasi diri agar ini tidak terjadi lagi, ungkap Sintayong. Indonesia akan kembali bersua Timor Leste di FIFA Matchday. Duel kedua tim akan kembali dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada tanggal 30 Januari 2022. Setidaknya ada 3 poin yang akan jadi bahan evaluasi pelatih Sintayong usai timnas Indonesia menghajar Timor Leste 4-1 di Stadion Iwayan Dipta. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Ricky Kambuaya, penalti Pratama Arhan, bunuh diri kiper Junildo Manuel, dan bunuh diri Kapten Filomeno. Inilah 3 evaluasi timnas Indonesia usai tumbangkan Timor Leste. Lini pertahanan lemah. Pada babak pertama, sektor pertahanan Indonesia terlihat mudah ditembus serangan Timor Leste. Gol Paulo bukti lemahnya pertahanan Indonesia dalam menjaga gawang Syahrul Trisna. Dalam beberapa momen, Sani Rizky yang bermain di sektor kanan pertahanan juga kerap mendapat tekanan tim tamu. Selain itu, Farudin Arianto dan kawan-kawan juga terlihat kewalahan menghadapi serangan balik cepat Timor Leste lewat umpan terobosan. Penyelesaian akhir buruk. Sejumlah penyelesaian akhir yang buruk membuat Indonesia gagal menang dengan skor yang lebih banyak. Salah satunya lewat peluang dari Dedi Setiawan pada menit ke-21 yang terbuang percuma meski sudah di depan gawang lawan. Irfan Jaya juga melewatkan 2 kans gol pada menit ke-57. Selain peluang Dedik dan Irfan, tembakan pemain-pemain Indonesia dari luar kotak penalti juga jauh dari target. Salah satunya Alvandra Dewangga pada menit ke-79 yang melayang di atas mistar. Kesalahan sendiri. Indonesia tampil gugup pada babak pertama. Selain itu, tuan rumah kurang fokus. Itu terjadi pada Edo Febriansyah pada menit-menit akhir babak pertama. Akibat kesalahan, Sani Rizky melakukan umpan silang yang kemudian direbut pemain Timor Leste. Paulo Gali mendapat umpan terobosan yang berujung gol. Edo Febriansyah juga membuat blunder lewat operan yang direbut pemain lawan, sehingga bola dioper kepada Freitas yang berbuah penalti pada menit akhir di babak pertama. Itulah beberapa faktor yang harus segera dibenahi oleh timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan tombol lonceng atau tombol notifikasi agar selalu mendapat update terbaru dari channel Story Sepak Bola. Salam olahraga.